Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala Muraqabah 20 yang sudah kita bahas, Muraqabah ke 9. Sekarang masuk di dalam Muraqabah yang ke-10 ya. Muraqabah yang ke-10 adalah Muraqabah ulil azmi ya. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa Muraqabah adalah mengajak mata hati kita atau basirah kita, basiratul qalbi kita untuk mengintai-intai Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan para rasul yang mendapatkan derajat atau titel ulil azmi ya. Jadi tidak semuanya nabi mendapatkan gelar ulil azmi. Di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui yang mendapatkan gelar ataupun titel ulil azmi ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang lain ada lagi barangkali? Ya, di antara 25 nabi yang mendapatkan gelar atau titel keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang bernama ulil azmi ada yang satu Nabi Ibrahim ya. Yang nomor 2 Nabi Isa. Yang nomor 3 Nabi Musa. Yang nomor 4 Nabi Nuh. Yang terakhir Nabi Muhammad. 4 apa 5? 5 ya. Ya maklum lah Pak, namanya orang tua ya. Kalau hitung-hitung kayak gitu salah maklum. Namanya orang tua. Banyak yang dipikirkan masalahnya. Banyak yang dipikirkan. Jadi hati kita atau basirah kita ajak untuk selalu muraqabah, untuk selalu mengintai-intai atas para nabi yang diberikan gelar oleh Allah mendapatkan gelar ulil azmi. 5 nabi yang mendapatkan gelar ulil azmi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu keistimewaan kepada 5 nabi tersebut karena beliau mendapatkan sebuah perjuangan yang gigih, yang tahan banting. Jadi dari sektor kesabarannya sangat luar biasa. Nah, di antara 5 nabi yang mendapatkan gelar ulil azmi itu yang paling istimewa, yang paling luar biasa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat dengan cerita-cerita zamannya Nabi Nuh ya, walaupun toh beliau itu mempunyai sifat sabar, tapi tidak seperti sabarnya Nabi Muhammad ya. Zamannya Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya ya, itu tidak sesabar dan tidak segigih perjuangannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan Pak, kalau kita hari ini ya menjadi umatnya Nabi Nuh, nah, mungkin sudah hanyut semua, sudah hilang semua ya.
Nabi Nuh itu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika menghadapi umat nggak bisa diajak kompromi, ya tidak bisa diajak untuk menyembah Allah, hanya beberapa orang saja, maka beliau langsung minta sama Allah supaya diazab, ya. Sebagaimana sejarah ceritanya membuatnya kapal ataupun perahu Nabi Nuh. Jadi yang selamat untuk banjir di saat itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Yang tidak ikut Nabi Nuh tenggelam semua, hanyut semua, mati semua. Bahkan istri dan anaknya Nabi Nuh sendiri itu juga hanyut ditelan air ataupun banjir, dilanda banjir. Yang tidak mau ngikutin jejak Nabi Nuh. Ya. Kita juga demikian, kalau seandainya kita sekarang ini menjadi umatnya Nabi Nuh, mungkin nggak nyampe umur 60-70 Pak. Ya. Apalagi kita hari-hari halal, haram, riba, subhat, ya. Katanya nyembah Allah tapi yang dipikir bukan Allah. Katanya sembahyang tapi hatinya tidak bisa sembahyang. Nah, ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ajak hati kita untuk selalu melihat dan mengintai-intai atas anugerahnya Allah yang telah menciptakan para nabi, ya, yang diberikan gelar ulul azmi, ya kan? Ada 5 nabi, dan di antara 5 nabi itu ada yang sangat istimewa, rupanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besar kesabarannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memperjuangkan agama Islam. Tidak sedikit hinaan, cacian, makian, bahkan bukan hanya ocehan-ocehan umatnya, perbuatan-perbuatan umatnya yang anarkis. Ketika beliau dakwah di atas mimbar, mengajak manusia, mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengajak manusia atau umat untuk masuk agama Islam, mereka tidak mau ikut, tidak mau masuk agama Islam dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, justru malah melemparin kotoran-kotoran terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kotoran unta dilemparkan, bahkan batu-batu kecil, ya, kerikil-kerikil kecil itu dilemparkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau juga tidak pernah membalas kejahatan-kejahatan daripada umatnya, ya. Bahkan beliau dikejar-kejar umat sampai lari ke gua ke gua Hira, ya kan? Juga dilemparin batu oleh umatnya sampai ada gigi beliau yang rontok ataupun lepas. Itu gara-gara hantaman batu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi yang mendapatkan gelar ulil azmi. Pada suatu ketika malaikat Jibril melihat fenomena itu, geram. Malaikat aja bisa geram, Pak. Apalagi kita, ya. Ketika kekasih Allah rupanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilemparin kotoran-kotoran unta ketika beliau berdakwah, dihantamin dengan batu-batu kecil, tidak ada sedikit pun balasan daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Saking geremnya malaikat Jibril pernah menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ada apa Jibril? Begitu sabarnya engkau wahai Muhammad. Engkau mengajak tanpa pamrih, nggak dapat upah, ya kan? Nggak dapat amplop, nggak kayak kiai-kiai sekarang ya Pak ya." Kalau sekarang ini mau ikut atau enggak, yang penting pulang bawa amplop, bukan MM saja, kata Ustaz Anton ini. Kalau hanya MM aja bisa juga dilemparin batu-batu kecil, ya kan? Engkau begitu sabarnya wahai Muhammad, ya. Tidak sedikit umatmu yang melemparin kotoran unta, tidak sedikit umatmu yang melemparin batu-batu kecil kepada engkau, tapi engkau tidak membalas sedikit pun wahai Muhammad. Kenapa engkau nggak minta sama Allah? Permintaan engkau tidak akan pernah ditolak oleh Allah, akan selalu diijabah oleh Allah. Hari ini minta wahai Muhammad, maka spontanitas nanti Allah akan kabulkan permintaanmu itu. Kenapa enggak kau lenyapkan semua umatmu yang bangkang, yang tidak mau ikutin peraturanmu wahai Muhammad? Apa jawabannya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril? "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Aku diciptakan oleh Allah, ya, dilahirkan oleh Allah di atas muka bumi ini bukan untuk mengadab umat, bukan untuk memurkai manusia, tapi aku diutus oleh Allah di atas muka bumi ini rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat kasih sayang kepada alam semesta, ya, bukan hanya sekedar manusianya saja atau orang-orangnya saja atau umatku saja, bahkan alam semesta ini perlu saya kasih sayang. Masya Allah, begitu sabarnya kan Nabi Muhammad, Bapak. Ya. Nah, ini juga hati kita gerakkan, ya, kita gerakkan untuk mengintai-intai atas kekasihnya Allah bernama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberikan kesabaran yang luar biasa. Ya. Setelah kita mengintai-intai, bagaimana kita bisa mengikbal atau mengikuti, ya, atau meniru jejak Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Pak Puji misalnya, ya, Pak Puji dihina orang, kita kira-kira marah apa alhamdulillah? Marah lah ya. Bila perlu disantet sekalian, nggak ada salah, nggak ada apa kok. Maki-maki orang, hina-hina orang, tengok aja nanti perutmu melembung sendiri nanti. Kan itu. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang kurangnya kita muraqabah tentang ulul azmi, kehebatan-kehebatan Allah yang diberikan kepada kekasihnya, rupanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu kita tidak menetes di dalam kalbu kita, sehingga yang ada di dalam diri kita kesehariannya itu hanya emosi, marah, salah sedikit marah, kesinggung sedikit marah, ya kan? Dikasih saran juga nggak terima, dikasih masukan juga tidak mau menerima, seolah-olah itu tidak ada orang yang benar selain kita. Ya. Ini bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu akibat daripada kurangnya kita muraqabah. Maka di dalam ajaran Thariqah, ya, kita dianjurkan untuk selalu mengajak basiratul qalbi kita atau mata hati kita untuk selalu muraqabah. Ya. Dalam 24 jam dari bangun tidur sampai mau tidur kembali itu ada tata caranya, ada jam-jamnya, ada waktu-waktunya tersendiri untuk selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama muraqabah ulul azmi. Karena itu Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pentingnya muraqabah ini. Kalau kita selalu mengajak, ya, diri kita untuk selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk selalu muraqabah ulul azmi, maka insya Allah itu akan menjadikan faktor kita cepat usul ilallah. Cepat apa Pak? Usul ilallah. Bisa ketemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya proses untuk bisa usul kepada Allah, untuk ma'rifat ilallah, itu juga tidak gampang segampang kita membalikkan telapak tangan, ya, juga tidak mudah semudah yang kita bayangkan. Tapi semuanya itu butuh proses, butuh latihan sedikit demi sedikit, ya. Insya Allah lama-lama akan menjadi bukit. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini, membahas tentang adanya muraqabah ulul azmi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Nantikan video berikutnya channel Ustadz Kahfi Mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.